Pemirsa, Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur masih menjadi kota ramah lingkungan yang kerap meraih penghargaan. Bahkan, Kota Surabaya sempat meraih penghargaan Proklim dari KLHK dan penghargaan udara terbersih se-Asia Tenggara atau ASEAN dalam sebuah acara yang bertajuk The 5 ASEAN ESG Award and the 4 Certificate of Recognition di Jakarta, Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 lalu. Udara bersih di Kota Surabaya tentunya sangat didukung oleh keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Surabaya yang sudah mencapai 21,99%. Jumlah ini melampaui persyaratan minimal 20% dari luas lahan sebesar 7.356,96 hektar pada tahun 2020. Ruang terbuka hijau itu tentunya bisa menyerap total CO2 sebesar 642.794,59 ton per tahun. Tak heran jika kualitas udara di Kota Surabaya terus meningkat setiap tahunnya, terutama mulai tahun 2016 hingga 2020. Bukan hanya udara yang bersih, pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya juga terjaga dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup sebagai motor penggerak selalu mengembangkan kualitas lingkungan di Kota Surabaya. Inovasi dilakukan mulai dari penanaman pohon yang intensif dan merata, serta mengembangkan urban farming di taman hutan raya dan kampung-kampung di Surabaya. Seperti halnya penanaman mangrove di ujung Gunung Anyar, pemantauan sungai secara real time, rumah kompos, bank sampah, Surabaya Bus, urban farming, hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan penghargaan kepada pengelola gedung komersial dan industri yang melakukan hemat energi. Sungguh apresiasi dan prestasi yang luar biasa untuk Kota Surabaya, dan sebagai warga Kota Surabaya tentunya kita bangga karena kita bukan hanya sebagai warga kota, tetapi juga kitalah yang menikmati setiap capaian-capaian dalam dunia lingkungan hidup yang ada di Kota Surabaya. Selamat malam pemirsa, Bincang Sore malam hari ini hadir untuk Anda dan kita akan bahas terkait dengan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya. Sebagaimana video yang tadi sudah dihadirkan, ada banyak prestasi yang sudah diraih oleh Kota Surabaya, dan tentunya ketika sebuah prestasi sudah diraih bukan hanya sekedar sebagai kebanggaan, tapi menjadi PR, tantangan terberat adalah untuk mempertahankan dan kemudian terus meningkatkan untuk lingkungan yang lebih baik lagi. Dan kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup di Kota Surabaya, motor penggeraknya adalah pasti Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Hadir bersama dengan saya di studio JTV, Bapak Muhammad Soeharto Wardoyo atau yang akrab disapa sebagai Pak Anang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Pak Anang, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak Anang. Ini saya langsung saja nih Pak, karena kan tidak ada yang meragukan prestasi lingkungan hidup di Kota Surabaya. Ini gimana tantangan saat ini untuk Kota Surabaya dalam hal pengelolaan atau upaya pemerintah kota dalam mengelola lingkungan? Ya, sebetulnya ini bukan mengejar penghargaan ya, prestasi, tapi peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi sebetulnya melalui instrumen perizinan, persetujuan lingkungan, AMDAL, UKL, UPL, kemudian SKKPLH, jadi surat keterangan persetujuan kelayakan lingkungan hidup, itu juga sebagai instrumen juga ada pengawasan diterbitkannya persetujuan lingkungan hidup, kemudian pemantauan kualitas udara ambien, termasuk SPU, indeks kualitas udara juga, dan pemantauan kualitas air sungai sehingga diketahui nilai indeks kualitas air. Jadi semua itu memang apalagi masih masa pandemi COVID ya kemarin itu, sehingga banyak juga yang berkaitan dengan untuk penggunaan sabun cuci tangan seperti itu, sehingga kemudian akhirnya banyak sekarang yang untuk indeks kualitas airnya ya itu, sehingga pembuangan salurannya ke saluran-saluran di daerah saluran-saluran yang di pematusan itu ya. Tapi berkaitan dengan indeks untuk kualitas pencemaran udara ya, jadi indeks kualitas udara alhamdulillah
Surabaya, Kota Surabaya mendapatkan penghargaan untuk ASEAN Environmentally Sustainable City (ESG). Ya, beberapa waktu lalu itu ya, di bulan Oktober bulan lalu ya. Iya, kemarin itu. Kota jadi ini terbersih udaranya. Se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Alhamdulillah. Jadi ini berkaitan dengan pengawasan dan monitoring udara ambien serta emisi cerobong industri pada kegiatan usaha, uji emisi kendaraan bermotor secara berkala, kemudian penggunaan dan pemanfaatan energi alternatif seperti solar cell di berbagai fasilitas umum juga dilakukan pemasangan, melakukan penghijauan, penambahan ruang terbuka hijau dan jalur hijau, penambahan jumlah armada transportasi massal untuk penggunaan kendaraan pribadi seperti Surabaya Bus ya, bus tingkat, double decker serta pembenahan fasilitas penunjang transportasi umum ya, seperti pembangunan park and ride, pedestrian dan penambahan lajur sepeda. Kegiatan terakhir, kegiatan Car Free Day yang sudah dimulai pada bulan November ini. Artinya berarti memang ini bukan hanya semata-mata tentang karena kan kalau kita bicara lingkungan, banyak yang mungkin masih termindset Surabaya ini erat kaitannya dengan dulu konsep green and clean begitu kan. Tapi dengan penjelasan Pak Anang ini ternyata ada banyak yang sudah dilakukan, termasuk adalah pengurangan polusi udara, sehingga akhirnya di bulan Oktober mendapatkan penghargaan kota udara terbersih di Asia Tenggara. Nah, tadi ini pagi kabarnya juga Surabaya memberikan penghargaan ya untuk sebuah konsep klinik hemat energi, betul ya Pak Anang ya? Tapi betul. Jangan dijelasin dulu Pak, kita nanti jelaskan di segmen berikutnya. Seperti apa sih sebenarnya inovasi klinik hemat energi yang kemudian diserahkan oleh Kota Surabaya kepada sejumlah perusahaan? Kami kembali saat lagi pemirsa. Sebelum kita berbicara tentang inovasi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya, tadi pagi pemerintah Kota Surabaya ini memberikan penghargaan klinik hemat energi kepada sejumlah perusahaan. Nah, seperti apa konsep klinik hemat energi, Pak Anang, yang diberikan oleh Pemkot ini? Ya, jadi beberapa bulan terakhir tahun 2021 itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bersama pihak terkait melakukan penilaian ya terhadap perusahaan perdagangan dan industri. Jadi tidak hanya perusahaan pabrik-pabrik saja, tetapi saya lihat tadi ada hotel-hotel, rumah sakit juga, ya, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jadi dari 62 peserta kan campur semua itu, akhirnya 10 yang terbaik untuk di bidang perdagangan dan 10 bidang industri. Tapi di dalamnya juga ada rumah sakit. Jadi tadi sudah ada penyerahan penghargaan oleh Bapak Wali Kota Surabaya untuk apresiasi ya terhadap pengusaha-pengusaha, pimpinan perusahaan yang tetap konsisten untuk klinik hemat energi. Apa konsep klinik hemat energi? Artinya perusahaannya benar-benar memanfaatkan energi seminimal mungkin untuk efektivitas dan efisiennya mungkin, atau gimana? Ya, jadi tidak hanya penghematan untuk penggunaan listrik ya, tapi juga ada yang pengelolaan IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, juga ada juga yang berkaitan dengan lingkungannya juga semua. Jadi kami juga melihat kemarin juga ada yang pembuangan sebelum dibuang ke saluran pematusan, saluran ini itu sudah dilakukan pengolahan ya limbah itu, sehingga limbah cair bisa yang sudah betul-betul jernih bisa disalurkan ke saluran, dan limbah padat harus diambil dan buang tidak di tempat itu, sehingga ini menarik Pak Anang ketika mungkin ada penghargaan begitu ya, klinik hemat energi yang diserahkan Pemkot kepada perusahaan. Artinya perusahaan-perusahaan ini juga sudah banyak yang sadar lingkungan, tidak ada lagi perusahaan-perusahaan dalam tanda kutip nakal terhadap lingkungan di Kota Surabaya ini. Kebetulan sekarang juga musim hujan juga ya. Jadi kami kemarin juga Pak Wali Kota Surabaya juga sidak ke beberapa lokasi, memang ada juga perusahaan-perusahaan yang harus care ya terhadap sekitarnya juga. Jadi kalau genangan-genangan berarti kan ada saluran yang tersumbat itu. Oleh karena itu kita minta kepada perusahaan-perusahaan ya yang ada pembuangan masih ke saluran, mohon untuk dilakukan, apalagi kan musim genangan ini. Jadi debit airnya itu kalau sudah meluber ke ini, jadi pasti akan menggenang ke jalan-jalan. Oleh karena itu diusahakan untuk tidak
apa namanya pembuangan ke air limbah cair itu ke saluran itu pematusan. Terus saya sampaikan juga sebetulnya tidak hanya perusahaan ya, jadi sebelumnya juga apa namanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan apresiasi kepada apa namanya RW Proklim namanya, ya, program iklim kampung iklim ya. Jadi ini program iklim ya, program Proklim. Ya. Jadi alhamdulillah Surabaya menjadi RW 3 Kelurahan Jambangan ya, menjadi mendapat lestari, program lestari. Kemudian ada RW di kelurahan di Menur Pumpungan, RW 6 Kelurahan Menur Pumpungan, dan RW 6 di kelurahan apa namanya di Sambikrep ya itu. Kemudian juga RW-RW lain cukup banyak, di samping yang paling banyak emang Jambangan, ada 6 RW yang ada di sana mendapatkan penghargaan Proklim, juga termasuk yang RW lain di Perak Barat, kemudian ada juga yang Mada juga. Jadi kemarin Surabaya memborong 12 penghargaan. 12 penghargaan RW, kemudian minta Kota Surabaya menjadi pembina karena paling banyak RW-RW-nya yang mendapatkan penghargaan. Samping itu kegiatan lain adalah seperti bank sampah, Adiwiyata, sekolah-sekolah Adiwiyata juga banyak. Itu bukan hal baru sebenarnya kalau dalam bidang lingkungan hidup ya di Kota Surabaya ya. Dan ini kelurahan berseri nanti tanggal 22 November. Oh, ini dimulai. Pemprov Jatim mendapat penghargaan. Mendapat penghargaan. Jadi ada 2 kelurahan ya. Ya, 2 kelurahan di Surabaya mendapat penghargaan. 2 atau 3 kelurahan itu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian di samping Eco School, Eco Pesantren juga, ya kemarin sudah ada penilaian dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, di samping Surabaya Smart City ya, kemudian selain itu pengenanganan sampah Kota Surabaya, konsep waste to energy dengan teknologi landfill, gas power plant, dan klasifikasi power plant di mana teknologi menghasilkan listrik 11 MW. Ya, samping itu rencananya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan rencana insya Allah tahun depan yang menghibahkan untuk instalasi membangkit listrik tenaga solar sistem yang itu. Ternyata ada banyak sekali hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dan benar-benar pemerintah Kota Surabaya ini menjalankan tugasnya sebagai pengawasan, pembinaan dan pastinya mendampingi masyarakat untuk lingkungan hidup. Mungkin kita berpikir kalau lingkungan hidup, mungkin kampung hijau begitu ya. Recycle, reduce, dan juga kemudian penggunaan daur ulang. Tapi yang paling menarik Pak Anang di sini, Pemkot juga mengembangkan konsep green buildings yang kemudian menggunakan lampu hemat energi dan utilitas hemat energi. Untuk PJU, lampu lalu lintas ini juga digunakan rencananya secara bertahap. Realisasinya gimana Pak Anang? Ya, jadi untuk pembangunan pelayanan utilitas kota ya terpadu ini, jadi terus untuk melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota, peningkatan sistem jaringan dan kualitas PJU ya, penerangan jalan umum secara merata dengan penggunaan PJU, penerangan jalan umum hemat energi untuk mendukung konservasi energi. Jadi pada saat ini tercatat sebanyak 27.308 lampu LED. Ya, lampu hemat energi yang terpasang di 71 simpang menggunakan solar cell. Juga terdapat beberapa gedung perkantoran sudah mengembangkan konsep green building. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan termasuk tadi ada beberapa perusahaan juga sudah mereka sudah melakukan berwawasan lingkungan. Ya, misalnya melakukan penggantian lampu high pressure sodium ke lampu hemat energi LED, melakukan pengolahan air dan pengolahan limbah. Jadi peran serta masyarakat itulah. Jadi di samping pengusaha, perusahaan, juga peran serta masyarakat dari RW-RW itu yang membuat Surabaya ini menjadi nyaman. Seberapa tinggi Pak Anang? Kalau mungkin boleh dipresentasekan begitu ya. Karena pasti akan ada kenaikan yang cukup signifikan kalau dari cerita Pak Anang bahwa kesadaran masyarakat perusahaan ini sangat-sangat tinggi terhadap lingkungan hidup. Prosentasenya mengalami kenaikan berapa sih kesadaran masyarakat atas lingkungan ini? Ya, sebetulnya sudah lama ya, jadi sejak sudah dirintis oleh pemerintah Kota Surabaya sejak lama itu, sehingga persenta termasuk dalam Surabaya Bus sendiri masyarakat menggunakan botol plastik kan itu. Ya, jadi sehari-hari kita lihat itu loh, di samping recycle, reduce untuk supaya kita menuju ke zero waste sampah ya. Jadi sampah 0% itu, jadi sudah mulai Surabaya Bus dan bus sekolah untuk menekan timbulan emisi kendaraan bermotor dan penataan parkir park and ride. Di samping uji kir ya, uji emisi kendaraan motor. Jadi kalau misalnya kendaraan bermotor itu
kadang-kadang itu kan pasti ada polusi kan itu. Ya. Jadi berusaha ada ambang batasnya untuk apa namanya knalpot udara yang dikeluarkan. Dan itu dipantau terus berarti ya Pak Anang ya, karena kan terus, ada sejumlah kendaraan yang mungkin sudah lewat tahunnya begitu ternyata polusinya cukup mengganggu begitu ya. Itu berarti juga berada dalam pantauan dari pemerintah kota ya? Iya, jadi kita sinergi dengan yang lain kan, dengan di samping dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan berkaitan dengan apa namanya yang di RW itu proklaim, juga Dinas Perhubungan, karena banyak juga transportasi massal, transportasi umum ya, yang perlu baik transportasi pribadi atau yang apa, ini juga yang harus dilakukan uji emisi kendaraan bermotor, sehingga nanti bisa peningkatan kualitas udara di Surabaya. Jadi trennya itu kalau kualitas udara ada kenaikan, ya, jadi semakin membaik. Ya. Apalagi kemarin apa namanya kita juga Pak Wali Kota Surabaya sudah paparan ya untuk apa namanya Nirwasita Tantra ya. Jadi alhamdulillah tahun sebelumnya sudah mendapatkan apresiasi dari Kementerian apa namanya Lingkungan dan Kehutanan. Ini baru kemarin Senin sudah diusulkan untuk apa namanya kinerja dari kepala daerah berkaitan dengan apa namanya pengelolaan lingkungan hidup. Itu sudah itu. Jadi insya Allah beberapa minggu depan atau mungkin akan dilakukan penilaian oleh tim dari penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, Pak Anang, salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan lingkungan hidup di sebuah kota adalah ruang terbuka hijaunya. Ya. Dan kota Surabaya ini boleh dikatakan tadi sempat disebutkan di video awal 21,99%. Ini melebihi persyaratan minimal 20%. Dengan luasan sebesar 7.356,96 hektar pada tahun 2020. Dan tantangannya sebagai kota yang boleh dikatakan penduduknya makin bertambah, begitu kan. Tentunya juga kebutuhan pembangunan juga makin tinggi. Ini gimana mempertahankan ruang terbuka hijau supaya dengan kondisi 21,99% ini tetap atau mungkin bisa lebih bertambah lagi untuk lingkungan yang lebih baik, Pak Anang? Iya, jadi setiap tahunnya pemerintah Kota Surabaya itu terus berupaya untuk menambah proporsi. Terus menambah ya? Ya, ruang terbuka hijau publik maupun private. Di antaranya melalui pemanfaatan tanah bekas tanah kas desa. Jadi kemudian menjadi kawasan urban farming, pertanian, lumbung pangan, penambahan ruang terbuka hijau dan jalur hijau, optimalisasi fungsi kawasan lindung mangrove, Pamurbaya dan Pantura sebagai penyerap karbon, meningkatkan kegiatan penanaman yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi seperti kita lihat sekarang, jadi tetap kita pertahankan kan jalur apa namanya mangrove ya. Mangrove di Surabaya, kawasan Surabaya Timur, karena sudah diatur di Peraturan Daerah Kota Surabaya kan, nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Jadi insya Allah supaya nanti Surabaya ada penyerapan berkaitan dengan kalau misalnya ya seperti sekarang musim hujan, alhamdulillah genangan tidak terlalu lama dan tidak tinggi juga. Kita syukurlah itu. Oke, berarti tidak ada kompromi ya Pak Anang ya terhadap ruang terbuka hijau ya. Itu sudah boleh dikatakan harga mutlak terhadap keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya. Iya, itu sudah diatur di rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya. Dan semua perizinan termasuk perizinan mulai dari Dinas Lingkungan Hidup kan, perizinan lingkungan mulai dari persetujuan teknis, kemudian UKL, UPL atau AMDAL, kemudian SKKPLH sebagai awal untuk izin mendirikan bangunan. Jadi kita tetap melihat pada rencana tata ruang kota. Jadi rencana tata kota ini apakah bisa dilakukan pembangunan ya ini. Kalau itu merupakan ruang terbuka hijau, insya Allah tetap dipertahankan. Yes, jadi, terima kasih. Ya, jadi karena kondisinya kalau misalnya ini kan Surabaya kan hilir kan, hilir dari daerah lain kan hulu. Jangan sampai Surabaya kemudian ini menjadi limpahan begitu ya ketika kita tidak aware dengan lingkungan yang ada. Baik, terima kasih nih apresiasi buat Pemkot. Kita lanjutkan lagi Pak Anang nanti diskusinya dalam Bincang Sore. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi untuk Anda. Bicara tentang lingkungan hidup memang butuh sebuah komitmen karena ini bukan hanya satu kegiatan yang dilakukan hari ini saja, tetapi tentunya harus berkelanjutan supaya lingkungan hidup ini dapat tetap
aman dan tentunya sustainable. Nah, Pak Anang, salah satunya hal yang paling penting juga adalah melibatkan peran serta masyarakat seperti yang tadi Pak Anang sempat sampaikan di awal. Dan masyarakat ini tentunya sudah familiar ya dengan gerakan 3R, reduce, reuse, recycle. Ini termasuk juga program waste to energy yang menggunakan metode gasifikasi. Ini gimana Pemkot meningkatkan kualitas lingkungan melalui gerakan partisipasi masyarakat? Ya, jadi kita melakukan pembinaan ya. Jadi kita turun, bahkan di samping dibantu oleh perusahaan-perusahaan. Jadi pihak informal termasuk masyarakat dan LSM juga, lembaga sadar masyarakat juga, program-program kegiatan lingkungan seperti saya sampaikan proklim ya, di RW-RW juga. Jadi peran serta masyarakat, tentang bank sampah juga, bank sampah juga tadi, kemudian konsep waste to energy dengan teknologi landfill, gas power plant dan klasifikasi power plant ya, sehingga menghasilkan listrik 11 MW. Jadi peran serta masyarakat ini diharapkan tuh sampah itu tidak sampai ke TPA, tempat pembuangan akhir di instalasi pembuangan sampah yang di TPA Benowo. Diharapkan sudah selesai di tingkat bawah. Nah, jadi di tingkat RW itu pengolahan sampah ya, sehingga sampah yang bisa didaur ulang ya, sehingga bisa nanti tidak perlu ke sampai TPA. Cukup sampai mungkin TPA. Ya TPS karena berat ya, karena berat akhirnya dibawa ke TPA. Tapi nanti kalau semua sudah zero waste ya, jadi sudah nol sampah, sehingga sudah cukup sampai di tingkat lingkungan RT RW di lingkungan itu, sehingga bisa dilakukan pemanfaatan sampah itu. Jadi seperti itu. Dan ini menarik ketika dikatakan zero waste begitu ya. Memang itu ikhtiarnya untuk bisa sampai zero waste. Meskipun cukup panjang perjalanannya, dan kalau kita lihat data, Surabaya ini menghasilkan 2.800 ton sampah per harinya. Nah, ini bagaimana Surabaya mengelolanya supaya tidak mencemari lingkungan? Karena pengelolaan sampah di Surabaya ini juga sudah mendapatkan sebuah pengakuan dan sudah diapresiasi juga oleh banyak pihak, Pak Anang. Iya. Jadi oleh karena itu peran serta dari masyarakat ya, di samping kita juga berusaha, perusahaan-perusahaan juga, karena kan perusahaan juga ada terutama memberikan kontribusi yang besar ya terhadap sampah-sampah itu. Jadi berusaha untuk tidak terlalu banyak. Mungkin sekarang masih kita sampai ke TPA, instalasi pengolah untuk membangkit tenaga listrik itu sampai 1.500. Kita harapkan target kita sampai 1.000 lah gitu, sehingga bisa berkurang untuk pemanfaatan sampah di sana, sehingga masyarakat di sana, masyarakat Surabaya dengan adanya pengelolaan sampah yang berasal dari sumber langsung masuk TPA, dikelola dulu di TPS, rumah kompos maupun bank sampah. Setelah itu diangkut ke TPA Benowo. Jadi sekarang mempunyai 9 TPS. Ada 9 TPS dan 26 rumah kompos. Ini berdasarkan data. Terus selain itu ada lebih dari 600 unit bank sampah. Ya, di masyarakat juga turut partisipasi dalam pengelolaan sampah. Catatan 1.500 ton sampah yang masuk ke TPA akan diolah menjadi energi listrik. Konsep waste to energy berhasil menghasilkan energi listrik sebesar 2 MW dari landfill gas dan 9 MW dari klasifikasi. Jadi Pak Presiden Jokowi juga meresmikan kemarin kan instalasi untuk tenaga listrik di TPA Benowo. Jadi diharapkan kita harapkan sampai 1.000 ton per sampah lah. Jadi kalau 1.500 itu masih tinggi. Jadi sudah bisa sampai diselesaikan di tingkat tingkat bawah lah. Tapi memang butuh partisipasi masyarakat ya Pak Anang ya, karena tadi disampaikan ada bank sampah, kemudian bagaimana pemilahan sampah itu juga menjadi hal utama, dan ternyata tingkat kesadaran masyarakat tentang hal itu sudah sangat tinggi ya di Kota Surabaya ini ya. Iya, jadi kita juga mengimbau untuk perusahaan-perusahaan ya membangun IPAL komunal. IPAL komunal, perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan IPAL komunal, saya lihat sendiri kemarin hujan deras juga siang-siang juga harus di swab antigen juga ya, harus masuk perusahaan juga. Jadi bangunan IPAL komunal baik di kawasan perkampungan maupun di sentra kegiatan masyarakat, sentra kuliner, puskesmas, rusunawa juga, pembangunan sanitasi seperti jamban, skala rumah tangga dan jamban komunal. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni rutilahu ya, yang selama ini dinas sosial ya itu ya juga itu, dan monitoring IPAL komunal untuk mengetahui kendala dan efektivitasnya. Jadi semua itu kumulatif ya Mbak ya. Jadi secara sinergi semua. Jadi untuk peningkatan kualitas air, water quality. Jadi dan
kualitas udara, kualitas tanah, ada 3 ya. Jadi untuk peningkatan kualitas air, tanah, dan udara. Jadi indeksnya, indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan kualitas tanah juga. Dan itu semua mau tidak mau akan nyambung juga terhadap kualitas kehidupan dari masyarakat yang ada di kota itu sendiri ya. Karena itu Surabaya diharapkan nyaman seperti kota-kota lain di dunia. Wow, ini sungguh luar biasa sekali, apresiasi sekali lagi buat pemerintah kota Surabaya. Tapi ada nggak sih Pak tantangan terbesar dalam Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidupnya? Jadi mungkin saya tidak tahu apakah kalau mungkin dari tingkat kesadaran masyarakat mungkin sudah tidak lagi menjadi tantangan. Faktor-faktor apa lagi yang memang masih menjadi kesulitan dalam pengelolaan lingkungan hidup di kota Surabaya ini? Ya, jadi hambatannya terbesar sisi peningkatan kesadaran semua pihak dalam upaya pengelolaan lingkungan mulai dari masyarakat, pelaku usaha, stakeholder ya. Yang perlu sadari adalah bahwa pemeliharaan kualitas lingkungan hidup sekitar kita adalah merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, melainkan semua elemen. Cara untuk mengatasinya adalah dengan terus melakukan edukasi lingkungan ke masyarakat, pelaku usaha, dan lainnya, serta tentu saja didukung dengan perencanaan dan pelaksanaan program-program lingkungan yang lebih terarah dan terukur dari sisi pemerintah, misalnya dengan penetapan kebijakan lingkungan melalui peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Sebelumnya sudah ada di samping undang-undang lingkungan hidup, kemudian peraturan pemerintah juga peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ya. Jadi sehingga ada dasarnya masyarakat kita melakukan pengaturan ya regulasi itu, karena kita juga mengeluarkan, di samping melakukan perizinan juga melakukan sanksi administrasi ya terhadap kegiatan usaha yang melanggar yang pertama yang melakukan kerusakan lingkungan, melakukan pencemaran lingkungan. Jadi ketika diketahui itu apa? Dari aduan masyarakat kah? Atau mungkin ada sidak pantauan pengawasan dari dinas? Ya, kita tidak hanya menunggu ya, kita juga proaktif juga melihat, karena kita sebar di beberapa lokasi kegiatan usaha. Jadi kalau misalnya kegiatan usaha itu menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, langsung kita berikan sanksi administrasi paksaan ya untuk melakukan teguran. Sementara itu untuk segera menyelesaikan perizinannya, baik persetujuan teknis, IPAL, persetujuan instalasi pengelola air limbah, UKL, UPL, AMDAL juga, dan SKKPL. Jadi cukup banyak perizinan di lingkungan hidup. Ya, kemudian kalau misalnya mereka tidak melengkapi dokumen perizinan lingkungannya, akan kita melakukan penutupan, dibantu oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP. Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan penutupan kegiatan usaha yang melakukan mengganggu kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, mereka yang sudah memiliki izin lingkungan, baik yang terakhir SKPLH ya, kemudian AMDAL juga menyimpang dari aturan-aturan yang sudah disepakati. Di AMDAL, dokumen AMDAL itu di samping yang membuat dokumen AMDAL, pelaku kegiatannya juga ditandatangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi harus kesepakatan disesuaikan dengan batasan-batasan yang ada di dokumen AMDAL, termasuk penyediaan IPAL, Mbak. Jadi instalasi pengelola air limbah ini harus disediakan oleh pelaku usaha, pelaku kegiatan itu di Kota Surabaya, apalagi kota metropolitan. Apalagi ini musim hujan. Ya, artinya kalau tidak ada itu berarti perizinannya juga bisa terancam begitu ya Pak Anang ya, karena ini kan mengancam lingkungan juga. Iya, ancam lingkungan. Jadi mereka itu harus memiliki IPAL ya, IPAL dan perizinan juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, semua itu. Ngomong-ngomong, ada ini ya, ruang aduan untuk masyarakat. Kalau tidak salah Dinas Lingkungan Hidup ini memang juga membuka ruang inovasi dalam menerima aduan dari masyarakat. Ini gimana supaya masyarakat bisa melaporkan kalau masyarakat melihat ada penyalahgunaan atau mungkin hal-hal yang melanggar dan merusak lingkungan hidup di Kota Surabaya? Ya, sudah ada aplikasi di aplikasinya juga? Ya. Oh, di SSW ya? SSW, website, ya, jadi tentang pelaporan pengaduan secara online. Juga di samping call center di 112 yang selama ini di Siola itu ya, dan aplikasi Wargaku. Ya, jadi langsung nanti akan direspon ya, paling lambat 1 kali 24 jam. Dan ada juga aplikasi di aplikasi kita ya, sudah saya sampaikan, nanti mungkin bisa ya. Jadi pengaduan call centernya Dinas Lingkungan Hidup ada, sehingga nanti masyarakat bisa menyampaikan keluhan, pengaduan, bahkan melihat ini. Bahkan kita sekarang juga ya banyak pengaduan. Jadi apa Pak yang biasanya pengaduan yang sering masuk dalam Dinas Lingkungan Hidup ini apa Pak? Apakah aduannya terhadap perusahaan yang mungkin membuang limbahnya tanpa pengelolaan yang baik begitu, atau memang ada orang-orang yang
ya hal-hal sepele yang mungkin masuk dalam aduan dinas lingkungan hidup, misalnya membuang sampah di jalanan dan segala macamnya, apa ya? Itu yang apa namanya rata-rata kegiatan usaha. Kegiatan usaha ya, ya, jadi yang masuk aduan usaha. ya. Bahkan yang belum perizinan sudah lengkap. Tapi belum melakukan pembangunan sudah sudah apa namanya banyak upaya hukum yang dilakukan oleh ada beberapa masyarakat juga untuk apa namanya untuk dilakukan evaluasi. Tapi tidak apa-apa. Artinya itu kan masyarakat peduli ya Pak Anang ya dengan keberadaan lingkungan di Kota Surabaya. Ya, juga ada juga yang sudah aktivitas suatu kegiatan usaha ternyata menimbulkan ya seperti sekarang ya penyaluran limbahnya yang sampai ke saluran-saluran itu sehingga akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan seperti itu. Jadi kita berusaha untuk masyarakat tetap patuh pada hukum ya, aturan hukum sehingga mereka tidak melakukan pencemaran kerusakan lingkungan. Apalagi sekarang sudah musim hujan sehingga kalau misalnya mengeluarkan limbah cair ya, terutama limbah cair ini yang ke saluran-saluran kita harapkan untuk masa musim penghujan ini harus menyediakan saluran di sekitarnya, itu sehingga memperlebar, Pak. Ya, kadang-kadang kan ini kan tinggal membuang saja ke saluran saluran-saluran yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya, buang saja. Tapi diharapkan partisipasi dari para pengusaha untuk membuat saluran di sekitarnya yang lebih besar. Apalagi sekarang sudah musim penghujan, waktunya mepet sekali, kayaknya. Jadi terasa sekali itu. Apa ini yang kemudian menjadi terobosan atau inovasi di musim penghujan ini? Karena mau tidak mau, jangan sampai faktor lingkungan ini ternyata menjadi penyebab dari katakanlah banjir tahunan, begitu Pak Anang. Karena kan persoalan sampah, persoalan aliran yang mampet, gitu, itu kan menjadi problem tahunan. Jadi kalau pemerintah Kota Surabaya sudah, saya kira untuk antisipasi banjir sudah ada poskafel kan. Jadi poskafel sudah, jadi saluran-saluran itu sudah sekunder, tersier juga sudah semua. Tinggal sekarang ya masyarakat saja. Jadi kegiatan-kegiatan usaha, kegiatan itu diharapkan tidak membuang di saluran itu. Kalau tidak mohon partisipasinya CSR ya. Jadi mereka itu membuat saluran di sekitarnya lebih lebar sehingga debitnya kalau misalnya hujannya deras, ini debitnya tidak terlalu tinggi sehingga tidak menggenang di badan jalan. Ya, jadi saya sendiri merasakan kemarin hujan-hujan juga. Jadi situ. Jadi karena air sudah saluran sudah meluap sehingga masuk ke badan jalan. Jadi tetap diharapkan saluran terus mengalir. Oleh karena itu partisipasi masyarakat di samping masyarakat yang non kegiatan usaha tidak membuang sampah di saluran-saluran. Jadi masih ada yang mohon maaf restoran rumah makan yaitu kan ada pembuangannya itu langsung, jadi tidak ada ipalnya. Kita lihat itu di instalasi pengelolaan air limbah meskipun komunal, meskipun kecil-kecil lah, itu ya harus ada. Jadi mereka langsung buang ke saluran. Akhirnya kemarin diinspeksi oleh pemerintah Kota Surabaya. Ada penyumbatan. Pak Anang, saya tertarik membahas terkait itu ya, karena kita tahu bisnis kuliner juga kan bertumbuh dengan sangat pesat di musim pandemi ini. Nah, gimana ketika ada restoran yang kemudian tidak ada ipalnya? Ini bukan restoran besar begitu ya, mungkin restoran-restoran kecil juga ternyata juga harus punya ipal itu. Nah, kita bahas sesaat lagi pemirsa. Apapun persoalan lingkungan hidup, memang sebenarnya muara utamanya adalah lagi-lagi kita berbicara tentang sampah juga, mau nggak mau tentang pembuangan. Karena ya memang selama kita hidup kita pasti akan melakukan pembuangan begitu kan, akan nyampah. Tapi bagaimana kemudian kita mengolah sampah ini supaya kita bisa melakukan pengelolaan lingkungan hidup juga. Pak Anang, tadi di segmen sebelumnya ada restoran-restoran yang tidak punya ipal. Ipal itu apakah harus dimiliki oleh restoran besar, perusahaan besar, atau gimana? Sometimes kadang-kadang warung kopi gitu Pak, itu juga limbah kan ya mungkin kita bisa buang gitu aja. Apakah itu juga sebenarnya masuk dalam hal yang dilarang dalam aturan Kota Surabaya? Ya, jadi alhamdulillah tadi saya dapat arahan kami dapat arahan dari Pak Wali Kota Surabaya. Jadi meskipun itu kecil ya, skala kecil,
mungkin secara kolektif bisa menyediakan instalasi IPAL komunal yang kolektif. Oke. Ya, jadi tetap harus disediakan jadi ya Pak persilnya, mereka kan pasti ada tempat parkir kan itu. Ya, meskipun persilnya tidak begitu besar ya itu, tapi mungkin secara bersama. Entar nanti sistem sewa atau itu bagaimana dengan antara beberapa lokasi tempat usaha yang terutama yang rumah makan, restoran, depot-depot itu diharapkan ada pengolahan limbahnya. Karena pastilah kalau misalnya kalau yang rumah makan, depot itu pasti akan membuang limbahnya itu ke saluran itu kalau nggak ada IPAL-nya. Jadi harus ada izinnya IPAL itu. Jadi silakan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup melalui SSB ssb.surabaya.go.id ya, ssbalfa.surabaya.org, nanti bisa melalui aplikasi Wargaku juga. Jadi www.surabaya.go.id juga aplikasi resmi dari Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan untuk kelengkapan dokumen perizinan untuk masyarakat yang melakukan kegiatan usaha. Pasti akan ada pembuangan limbah ya meskipun kecil, meskipun usahanya kecil, tapi tetap harus dilengkapi dengan instalasi pengelola air limbah itu kecil, meskipun kecil ya itu. Nah, kalau gitu langsung dibawa ke saluran, akhirnya nanti ada pengendapan ya, limbah-limbah sisa makanan itu. Saya bayangkan kita makan di itu pasti kan ada sisa, misalnya sisa makanan, sisa hasil pemasakan, ya pasti buang di saluran. Malah enggak mungkin ditaruh ya kecuali kalau mereka ada tempat sampah kemudian kemudian di pembuangan ke TPS itu seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu ya khawatir itu yang air lah. Ada ini ya Pak, yang limbah cair itu. Ada sanksi kah begitu? Sanksinya seperti apa? Apakah mungkin pertama teguran dulu, teguran lisan begitu ya, dan teguran tertulis. Oh, teguran tertulis ya. Oke, langsung pemberitaan tertulis. Kemudian nanti kalau misalnya tidak diindahkan, tidak perhatikan, kita minta buat surat penutupan ya, penutupan penghentian kegiatan usaha, penghentian kegiatan usaha. Jadi kalau dengan paksaan sanksi administrasi ini diharapkan masyarakat patuh pada hukum aturan. Jadi sudah ada undang-undangnya, peraturan pemerintah, peraturan daerah seperti itu. Dan soalnya apalagi sekarang musim hujan ya Mbak ya. Jadi masyarakat pahamlah Surabaya banyak kegiatan usaha itu sehingga dan cukup rawan banjir sebenarnya ya kalau kita melihat banjir tahunan juga ya setiap tahun kalau hujan deras kan langsung ada genangan yang cukup tinggi. Jadi genangan setelah dilakukan inspeksi ya, pengawasan ternyata ada beberapa yang penyumbatan itu di saluran-saluran itu. Ya itu karena apalagi saluran-saluran kecil itu karena makanan itu. Jadi sisa makanan juga itu seperti itu. Ya. Oke, ini yang menarik pemirsa. Jadi jangan kemudian menyalahkan pemerintah kota, tapi ternyata kita juga harus berkontribusi untuk mengelola sampah kita, termasuk ya kalau memang punya usaha juga harus berkontribusi itu dalam pengelolaan dari sampah atau limbah makanan, limbah dari restorannya. Anang, sosialisasinya gimana? Kan ini banyak nih Pak kalau di Kota Surabaya Pak, mungkin salah satunya melalui JTV pada malam hari ini. Tapi sosialisasinya bagaimana? Kadang-kadang pengusaha atau mungkin UMKM begitu ya, mungkin merasa saya belum pernah tahu seperti apa IPAL itu, apakah kita harus mengolah limbahnya dan seperti ini gimana Pak Anang? Kami diperintah oleh Pak Wali Kota Surabaya untuk sosialisasi ya ke kecamatan. Nanti kita koordinasi dengan para camat ya, Bapak Ibu camat, Bapak Ibu lurah itu sosialisasi ke warga, terutama yang memiliki kegiatan usaha. Kita prioritaskan dulu. Yang prioritas utama di kegiatan usaha ya Pak? Kegiatan usaha itu karena mereka harus memiliki perizinan meskipun skala kecil tetap memperhatikan mereka harus memiliki kelengkapan sanitasi lingkungan, kemudian pengelolaan IPAL tadi, komunal seperti itu, sehingga tidak mengganggu pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan. Jadi nanti akan kita agendakan, insyaallah beberapa hari ke depan itu, terutama itu sehingga kita datangi, sehingga nanti mereka betul-betul bisa care ya terhadap lingkungannya seperti itu. Nah ini yang harus terus digiatkan terkait dengan sosialisasi Pak Anang. Terus untuk kegiatan pendampingan sendiri, karena sosialisasi ini pastinya juga erat kaitannya dengan pendampingan Pak Anang. Bukan hanya sekedar menyampaikan aturan, tetapi juga melakukan pendampingan. Ini gimana supaya sosialisasi dan pendampingan bisa berjalan beriringan? Kita juga melakukan pendampingan bimbingan teknis ya untuk perizinan-perizinan itu. Karena masyarakat ternyata mengajukan permohonan perjuangan teknis, perjuangan untuk IPAL,
apalagi IPAL B3 ya, bahan Oh, iya. berbahaya dan beracun Untuk yang itu juga. berbahaya itu. Itu B3, kemudian AMDAL juga. Itu masih ada kekurangan persyaratan, dokumen kelengkapan perizinannya, kita melakukan bimbingan teknis, bisa melalui telepon juga bisa melalui apa namanya media lain ya di apa namanya aplikasi di www.surabaya.id atau aplikasi Wargaku juga ada semua. Jadi fasilitas semua sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Komunikasi Informatika, Mbak. Juga media sosial banyak kan itu di apa di pemerintah Kota Surabaya. Jadi nanti kita berikan arahan ya. Jadi banyak juga yang minta arahan untuk apa namanya jadi sebelum izin dirikan bangunan ternyata berjalan lingkungan dulu. Jadi kita awalnya untuk melakukan kegiatan usaha itu di Dinas Lingkungan Hidup perizinannya itu untuk start dari kapan ini? Apa memang dari dulu atau gimana Pak? Jadi karena kan kadang-kadang lingkungan hidup ini dilewatin nih Pak. Biasanya kadang-kadang kan izin keramaian, izin pembangunan dan segala macamnya. Nah lingkungan hidup ini biasanya diterakhirkan karena untuk pembuatan AMDAL, pembuatan izin-izin dokumen-dokumen itu kan butuh waktu Pak Anang. Tapi kali ini persyaratan utamanya justru di lingkungan dulu ya? Iya, jadi dokumen AMDAL itu banyak Pak, termasuk drainase juga. Rekomendasi drainase, rekomendasi dari AMDAL Lalin, analisa dampak lalu lintas juga dari Dinas Perhubungan ya, dari dinas yang lain juga. Jadi betul-betul apa namanya dokumen lingkungan itu, AMDAL itu sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait itu. Jadi termasuk inritnya juga masuk pintu masuk ya ke apa namanya ke Persil itu juga kegiatan usaha. Ini baru kegiatan usaha ya, belum yang berarti. Jadi itu juga yang dokumen lingkungan ini perlu juga termasuk nanti ya termasuk IPAL termasuk limbah B3 juga itu yang paling berat juga Mbak. Dan apa namanya sehingga kita memerlukan waktu beberapa hari ya untuk melakukan, kalau sudah lengkap kita melakukan pemeriksaan, bahwa kita juga survei ke lokasi, Mbak. Survei lokasi untuk survei melihat lokasi, ya. melihat ini apa nanti. Dan setelah nanti perizinan lingkungan sudah keluar, SK PPLH, di samping nanti izin berikan bangunan, kita melakukan pengawasan. Jadi tingkat kepatuhan pelaku usaha, pelaku kegiatan itu terhadap izin yang telah diberikan bagaimana, konsisten atau tidak. Karena kita berikan teguran ya, karena menyimpang dari izin yang dikeluarkan seperti itu. Baik Pak Anang, artinya Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas izin yang dikeluarkan begitu kan, tidak hanya sekedar tanda tangan memberikan izin, tetapi juga mengawasi apakah izin itu sudah dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan sesi diskusi kita dalam Bincang Sore kali ini setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami untuk Bincang Sore dan membahas terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya. Penghargaan yang diterima Kota Surabaya bukan hanya milik pemerintah Kota Surabaya, tetapi untuk warga. Dan tentu saja warga juga harus berpartisipasi, berkontribusi untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan sustainable. Karena itu akan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah Pak Anang, ada pengaduan lingkungan hidup ya Pak Anang ya, yang bisa dihubungin oleh masyarakat ketika masyarakat butuh saluran untuk berkomunikasi dengan teman-teman lingkungan hidup, begitu ya? Itu line WhatsApp? Iya, itu bisa, itu konsultasi juga, bisa pengaduan juga, konsultasi berkaitan dengan perizinan juga di 0812 4945 5220. 0812 4945 5220. Sebentar lagi nanti kami tampilkan di layar kaca Anda pemirsa supaya bisa dicatat. Apa saja yang bisa diadukan di line WhatsApp ini Pak? Termasuk arahan untuk kelengkapan dokumen perizinan ya. Jadi kan masyarakat tadi saya lihat di web ya di ssb alfa.surabaya.id ada permohonan yang masuk 20, tapi 20 ya dikembalikan karena tidak lengkap dokumennya. Persyaratannya kan harus dilengkapi semua. Jadi ini yang harus dilengkapi, termasuk terutama yang paling berat adalah dokumen AMDAL ya. Jadi dokumen AMDAL dibuat oleh pelaku kegiatan usaha. Jadi kita harapkan nanti ini tidak hanya pengaduan saja, tapi bisa juga konsultasi masyarakat terkait dengan perizinan. Bisa konsultasi perizinan juga. Perizinan juga karena ya masa pandemi COVID ya. Jadi
Kalau soalnya kadang-kadang ya warga juga ada yang ke kantor dinas lingkungan hidup itu loh masalah itu. Jadi kita harapkan nanti bisa melalui WA ini, telepon juga ada juga ya nanti itu. Ya nanti. Tapi mungkin lebih diutamakan kalian WhatsApp-nya ya, supaya itu mungkin nanti bisa pasti lebih. Nanti bisa lebih banyak lah, banyak isi apa. Dan nanti langsung kita respon, kita langsung survei ke lokasi kalau misalnya ada pengaduan kerusakan pencemaran lingkungan ya. Kegiatan usaha yang melakukan pencemaran kerusakan lingkungan. Atau juga yang pelaku usaha yang sudah memiliki izin, tetapi yang bersangkutan ada penyimpangan dari izin itu. Dan itu apakah diperlukan masyarakat memfoto kegiatan tersebut atau sejauh apa laporan yang harus dilampirkan masyarakat? Tidak ada masalah. Yang penting lokasinya jelas gitu ya. Jelas alamatnya mana kegiatan usaha itu sehingga bisa kita survei lokasi. Dan yang perlu saya sampaikan ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Surabaya ya, sudah ada pelimpahan kewenangan urusan pengawasan ke kecamatan. Oh, ya, okay, jadi kecamatan mulai ya ini peraturan Wali Kota sudah Mbak ya. Jadi kita juga melakukan bimbingan teknis ke kecamatan untuk bagaimana prosedur untuk tata cara pemberian sanksi administrasi. Ya, tidak hanya pengawasan saja, tapi kecamatan juga bisa memberikan surat teguran. Surat teguran terhadap pelaku kegiatan usaha. Sudah ada pelimpahan kewenangannya kecamatan. Ya, jadi karena kan 31 kecamatan 154 kelurahan ya. Setidaknya lebih mendekat ya ke warga, ke masyarakat supaya nanti juga tidak terlalu jauh kalau mungkin dari dinasnya langsung, tapi kalau dari kecamatan ini kan mungkin akan lebih dekat ke masyarakat juga ya. Kalau ada pelimpahan masyarakat seperti itu. Ya, baik. jadi. Pak Anang, ini boleh dikatakan diskusi ini menarik begitu ya. Saya masih ingin tahu banyak tentang inovasi-inovasi, apa kemudian terobosan-terobosan, tapi waktu sangat membatasi. Mungkin apa yang ingin disampaikan dari Pak Anang selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya kepada masyarakat, dan apa yang kemudian ingin dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya khususnya di musim hujan ini, Pak Anang? Ya, saya di waktu yang ini pada musim itu. Jadi kita harapkan pemerintah Kota Surabaya mengharapkan untuk masyarakat, peran serta masyarakat ya, untuk menjaga ekosistem lingkungan juga, menjaga peran serta untuk terutama yang pelaku kegiatan usaha. Saya ulang kembali ya, karena khususnya garis bawah pelaku kegiatan usaha. Karena setelah kemarin setelah kita ke beberapa lokasi ya, Bapak Wali Kota Surabaya juga itu beberapa lokasi beserta kepala dinas, beserta camat juga, ternyata ada memang saluran-saluran yang tersumbat ya karena limbah-limbah. Rata-rata limbahnya karena limbah makanan itu, oleh karena itu diharapkan menyediakan ipal komunal searan Pak. Ya, kemudian diharapkan tidak membuang ke saluran, termasuk limbah rumah tangga juga loh ya. Tidak hanya rumah tangga juga. Rumah tangga juga tidak membuang yang sifatnya bisa mengganggu kerusakan lingkungan. Termasuk juga yang pengaduan kita itu bau juga, Mbak. Ya, bau juga. Jadi ya, itu kan terkait dengan ini ya, polusi udara ya, Pak ya. Iya, jadi padahal kita baru mendapatkan prestasi udara terbersih, harusnya itu bisa diantisipasi ya. Jadi banyak juga yang produksi yang di rumah tangga ya. Jadi meskipun skala kecil tapi itu mengganggu tetangga sekitarnya itu juga. Jadi pengaduan itu jadi yang home industry juga lah. Home industry yang menimbulkan ada impact-nya berupa bau ini juga. Di samping yang keluar saluran limbah ke saluran di pematusan itu juga. Ya, jadi kita harapkan semua peran serta masyarakat, apalagi sekarang musim penghujan, jadi diharapkan semua bisa kita antisipasi lah itu. Ya. Mudah-mudahan seperti itu dan kesadaran masyarakat meningkat, dan pastinya juga pemerintah kota bisa terus berinovasi dan terus meningkatkan pengawasan, termasuk juga tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan yang ada di Kota Surabaya ini. Pak Anang, terima kasih banyak sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang sudah hadir. Dan pemirsa, ini menjadi akhir diskusi kita dalam Bincang Sore. Saya Agnes pamit, sehat selalu dan jangan lupa tetap jaga lingkungan hidup di sekitar kita, karena kita hidupnya ya di lingkungan kita. Selamat malam, sampai jumpa.